Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu, tidak ada yang sakit, dan semoga dalam lindungan Allah SWT. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahri, guru pendidikan agama Islam yang saat ini mengampu kelas 8. Dan tolong jangan bosan-bosan untuk pembelajaran agama Islam bersama saya. Di dalam materi yang hari pertama pada pagi hari ini, yaitu tentang pemetaan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Tolong pemetaan materi ini kalian perhatikan, kalian pahami, jangan sampai kalian tiduran, semuanya harus melek, tidak ada yang merem ataupun ngantuk. Sebelum kita lanjut ke pemetaan materi, alangkah baiknya kita harus menyetujui peraturan kontrak belajar selama 1 semester atau semester ganjil. Apa saja peraturannya? Yang pertama yaitu selama pembelajaran diharapkan semua siswa harus aktif dan semangat. Tolong ketika penjelasan apabila ada yang kurang paham bisa bertanya, bisa mengacungkan jari, atau bisa nanti lewat WA, silakan bertanya. Jangan sampai ketika pembelajaran kalian cuma diam, paham, tapi ketika ujian kalian tidak paham. Itu sangat tidak mencerminkan seorang pelajar. Terus peraturan yang kedua yaitu siapkan diri untuk belajar. Ingat, tugas seorang pelajar adalah belajar. Dan ketika pembelajaran tolong kalian mandilah. Jangan sampai tidak mandi, karena kalau kalian mandi semangat untuk belajar itu muncul. Berbeda dengan orang yang tidak mandi. Pastinya kalian tahu sendiri. Terus yang ketiga, sama seperti mata pelajaran yang lain, yaitu harus menyiapkan buku khusus minimal 1, maksimal bisa 3, bisa 5, bisa tak terhingga. Apa sih gunanya buku khusus itu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam? Itu yang pertama, mencatat materi yang akan saya sampaikan kepada kalian. Tolong semua materi kalian pahami, kalian harus benar-benar paham. Apabila belum paham bisa bertanya, baik itu nanti melalui pembelajaran online secara tatap muka ataupun yang lain. Yang kedua, gunanya buku khusus itu adalah mengerjakan soal-soal latihan. Soal-soal latihan itu nanti akan diberikan melalui Google Form atau link yang akan saya sebarkan melalui grup WA. Dan tolong kalian untuk mencatat jawabannya saja nggak apa-apa, soalnya juga lebih nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengerjakan ulangan harian. Penjelasannya sama seperti yang kedua tadi, yaitu kalian walaupun dikasih soal melalui Google Form
atau melalui link yang akan disebarkan lewat WA group. Tolong kalian menulis kembali jawabannya di buku khusus tersebut. Itu apa ya gunanya ya, kok harus ada buku khusus itu? Karena tujuannya buku khusus itu adalah kalian akan mendapatkan nilai di semester 1 ini. Dan yang kedua, kalian bisa dilihat apakah kalian itu sregep belajar, sregep untuk semangat ataukah tidak. Itu nanti bisa dilihat dari buku khusus tersebut. Dan untuk pengumpulannya, sementara keputusannya yaitu setiap akhir pekan. Apabila ada perubahan, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas dalam pembelajaran PAI di semester ganjil. Itu ada 7 bab, sangat banyak. Tolong kalian cermati dan pahami. Yang pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah atau iman kepada kitab-kitab dan mencintai Al-Quran. Mungkin kalian sudah paham, sudah kenal tentang macam-macam kitab ada berapa dan macam-macamnya apa aja. Itu nanti akan kita bahas di sini, serta keistimewaan masing-masing kitab itu apa aja nanti akan kita bahas bersama-sama di bab pertama. Selain meyakini kitab-kitab selain Al-Quran, juga kita harus mencintai Al-Quran. Kenapa kok harus kita mencintai Al-Quran? Karena itu penting, itu modal kalian untuk bisa masuk surga. Ya, modalnya masuk surga sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu dengan cinta terhadap Al-Quran. Caranya gimana? Membaca. Dan tolong kalian ketika membaca Al-Quran harus ada gurunya. Jangan sampai kalian belajar sendiri otodidak tanpa ada guru. Itu nanti akan bisa menyesatkan kalian dan mungkin orang-orang lain yang kalian sebarkan itu. Bab yang kedua yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ini jelas akhlak tercela dan tolong kalian untuk menghindari hal-hal tersebut atau akhlak tercela tersebut. Jangan sampai kalian terjerumus di dalamnya. Yang ketiga yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jujur dan keadilan adalah satu paket, tidak terpisahkan dan tidak akan pernah terpisah, karena ini kejujuran itu menghasilkan sebuah keadilan yang sangat adil bagi seluruh rakyat atau seluruh masyarakat di sekitar kita. Bab yang keempat, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Nanti di dalam bab ini kita akan membahas tentang salat sunnah dan serta waktu-waktu yang diperbolehkan melakukan salat sunnah. Dan bahkan kenapa salat sunnah itu menjadi pelengkap, nanti akan kita bahas di bab keempat ini. Bab yang kelima yaitu jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Mungkin sujud yang kalian ketahui itu baru sujud di dalam sholat. Sebenarnya ada banyak macamnya sujud-sujud itu. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan tolong kalian cermati dan pahami. Kuncinya cuma 2 itu ya. Yang keenam yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam atau sejarah Islam atau tarikh.
yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ini mungkin sangat asing bagi kalian karena sejarah, tapi perlu kalian bersyukur karena materi-materi pelajaran yang ada di sekolah itu berawal daripada masa dinasti Bani Umayyah. Apa aja itu? Itu nanti kita akan bahas di bab ke-6. Ya, jangan sampai kalian tidak memperhatikan atau mencermati materi-materi yang akan saya sampaikan kepada kalian. Bab yang ke-7 atau bab yang terakhir yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Di dalam bab ini nanti akan saya sampaikan pengertiannya. Hemat itu apa, rendah hati itu apa, sederhana itu apa. Itu nanti akan kita bahas, dan juga perilaku dari ketiganya. Bagaimana sih perilakunya orang-orang yang seperti itu? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Serta yang terakhir yaitu tentang materi-materi hukum tajwid. Apa sih materinya tentang hukum tajwid di bab terakhir ini? Nanti akan kita bahas di sini, bab ke-7. Sekian dari Pak Fahri. Apabila ada pertanyaan, tolong untuk di inbox atau lewat Facebook atau lewat Telegram atau lewat Instagram yang saya sampaikan. Silakan kalian baca, kalian bisa untuk bertanya, jadi ajang bertanya atau bertanya tentang apapun itu, tentang agama Islam, tentang pendidikan agama Islam, tentang ilmu-ilmu agama Islam, bisa kalian tanyakan lewat ketiganya ini, lewat sosial media ketiganya ini. Seperti itu. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.